Salam sedang jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, jangan pernah bosan ya. Mari tetap semangat dalam mengikuti renungan kita. Ya, karena dalam renungan kita iman kita dikuatkan dan kita terus teguh di dalam Tuhan. Amin. Mari persiapkan hatinya. Kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kasih itu lemah lembut. Bahasa kasih. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, tahan menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku berikan segala milikku, namun tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang 10. Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang 10 dengan perikop Kristus dan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham. Ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan,
sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya. Itu. Tema kita pada hari ini adalah saling menghargai dan mengasihi. Saling menghargai dan mengasihi. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, seorang dikenal mempunyai nama besar bukan karena faktor keturunan saja. Ada banyak berbagai faktor seorang dikenal. Baik dari pekerjaannya, baik dari lingkungan sosialnya, baik dari berbagai profesi yang lain. Nama besar seseorang ditentukan bagaimana ia menjalani kehidupannya. Apakah kehidupannya itu memberikan dampak yang baik atau yang buruk. Melkisedek adalah seorang imam yang memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Abraham yang dijuluki bapak orang percaya memiliki status yang tidak kalah terhormat dari Melkisedek. Mereka berdua hidup saling menghargai dan saling mengasihi. Ini yang penting sedang jemaat Tuhan. Bagaimana kehidupan kita berdampingan dengan orang lain. Kita saling menghargai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini yang Tuhan mau lihat. Saudara yang terkasih, Melkisedek adalah Raja Salem dan sekaligus seorang imam. Secara politik dan keagamaan, Melkisedek memiliki kedudukan penting dan istimewa. Julukannya sebagai Raja Kebenaran dan Damai Sejahtera. Ini adalah julukan diberikan kepada Melkisedek. Ini menggambarkan kebesarannya, ketenarannya, dan keagungannya. Melkisedek. Sedangkan Abraham adalah bapa leluhur bangsa Israel dan status Abraham sejarah Israel sangat vital. Ya, sedang jemaat Tuhan. Andai kata kita melihat dari sudut pandang egosentris manusia, keegoisan kita, mungkin saja keduanya tidak mau saling mengalah dan memberikan hormat. Ya, mungkin mereka tidak akan saling mengasihi kalau ego masing-masing di bawah. Terkadang ego kita ini lebih tinggi sedang jemaat Tuhan. Saya yang lebih tinggi kedudukan. Saya yang lebih kaya dari dia. Saya yang lebih pintar dari dia. Makanya tidak ada kecocokan satu dengan yang lain. Ya, tidak ada saling mengasihi. Ini yang perlu kita kikis dan buang keegoisan itu. Karena mereka memiliki arogansi sebagai sifat alami manusia. Karena kearogan itu adalah sifat dari manusia sebenarnya, sifat alami manusia. Ini yang perlu kita tahu. Namun, sedang jemaat Tuhan yang terkasih, hal itu tidak dilakukan oleh keduanya, yaitu Melkisedek dan Abraham. Melkisedek mempunyai inisiatif untuk menghormati dan memberkati Abraham yang pulang setelah mengalahkan raja-raja yang lain. Walaupun kedudukan Melkisedek lebih tinggi, tetapi dia menghormati Abraham. Dia tidak membawa keegoisan dia karena dia menghormati Abraham. Ya, sedang jemaat Tuhan. Menerima penghargaan tersebut tidak membuat Abraham lupa diri. Sewaktu Abraham pulang mengalahkan raja-raja, Melkisedek memberikan penghargaan kepada Abraham. Tetapi walaupun Abraham diberikan penghargaan, tetapi Abraham tidak lupa diri. Abraham membalasnya dengan memberikan persembahan kepada Melkisedek selaku imam, yaitu 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Inilah mereka saling menghormati, saling mengasihi. Ya, ini patut kita contoh jemaat Tuhan. Kedua orang besar itu telah menunjukkan sikap saling menghargai, saling mengasihi. Sedang jemaat Tuhan terkasih, bersyukurlah kepada Allah atas kehidupan ini. Karena kita telah bertemu dengan sesama kita dengan berbagai sifat, kebiasaan, dan latar belakang yang berbeda-beda,
agama, suku yang berbeda-beda. Kiranya kita dapat saling menghargai dan saling mengasihi satu sama lain. Dan saling mengusahakan kehidupan bersama yang lebih baik. Jangan menggunakan kekuatan, keegoisan, dan kelebihan yang kita miliki menjadi alat untuk merendahkan orang lain, untuk melukai hati orang lain. Kita dapat berdoa kepada Allah agar diberikan ketulusan dalam menghargai orang lain. Dengan demikian, kita turut serta berpartisipasi menghadirkan kedamaian Allah di dunia, di lingkungan kita, di keluarga kita. Sidang jemaat Tuhan. Mari, sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Seperti tema kita, mari kita saling menghargai dan mengasihi satu dengan yang lain, seperti Melkisedek dengan Abraham. Tidak membawa keegoisannya. Saya kena percaya sidang jemaat Tuhan, saling menghargai dan saling mengasihi. Inilah pesan renungan kita untuk hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami diajar untuk saling mengasihi dan saling menghargai. Seperti Melkisedek dan Abraham. Tidak mengandalkan keegoisan mereka. Kami mau Tuhan seperti itu. Ajar kami ya Tuhan, untuk mengandalkan kasih kami, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu, untuk renungan-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Amin. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu